Halo guys, assalamualaikum. Saya mau menjawab pertanyaan. Bang, saya customer, saya pelanggan yang memesan Maxim. Bagaimana cara batalkan ataupun melapor driver yang itu kita tidak suka, dari motornya yang tinggi dan tidak bisa dinaiki. Terus juga kalau saya pesan pagi, itu masuknya ke dia terus. Setelah saya batalkan dan saya pesan lagi, masuknya ke dia. Nah, teman-teman, untuk solusi ini sebenarnya dari pelanggan itu berhak buat batalkan orderannya ataupun buat lihat kondisi motornya apakah tidak mau naik atau tidak. Nah, kalau teman-teman mau lapor itu nanti akan berakibat pada penurunan rating dari si driver. Cara yang paling ampuh buat teman-teman lakukan adalah dengan tulis di catatan. Kalau teman-teman pesan baik, itu tulis di catatan aja. Di situ saya tidak mau pakai motor yang tinggi, pakai motor yang teman-teman tentukan aja. Nanti driver yang akan ambil itu otomatis akan membatalkan karena dia tahu kalau dia pakai motor tinggi, teman-teman. Jadi nantinya akan ada driver-driver lain setelah dibatalkan oleh si driver tersebut, nanti diambil oleh driver lain yang itu mungkin kendaraan sesuai dengan yang teman-teman minati gitu. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah membatalkan atau jangan pernah melaporkan driver yang tidak bersalah, karena ini sistem yang memberikan orderannya. Jadi jangan sampai driver itu menanggung akibat dari sesuatu yang kita mungkin tidak minati. Sama-sama mencari rupiah, jadi saling mendukung, saling mengerti satu sama lain. Oke, semoga bisa menjawab. Halo guys, assalamualaikum. Saya mau menjawab pertanyaan. Bang, kalau mau ambil jalan pintas yang tidak sesuai map Maxim gimana? Teman-teman, ini sesuai dengan kinerja ataupun kerja kita. Kita mau kerja cepat itu caranya seperti itu, kita cari jalan pintas, karena kalau kita mau ikuti jalan maps itu kadang memang jauh, terus juga tidak sesuai juga dengan harga dari jarak yang kita tempuh, apalagi yang kalau kita pakai maps itu jaraknya biasa saja jauh dari jarak yang ada kalau kita tahu jalan pintasnya. Kalau kita mengerti jalan pintas seperti di jalur 2, kita mau potong jalan, nah ini cara salah. Tapi kalau memang teman-teman tahu caranya dengan melakukan hal tersebut, yang penting teman-teman tidak melanggar pelanggaran yang fatal, ini bisa saja teman-teman lakukan, masuk lorong, terus juga ada jalan yang mungkin setapak yang bisa teman-teman lewati, itu bisa saja. Lebih cepat lebih bagus, karena kalau lebih cepat rating kita juga akan bagus dan juga penilaian customer ke kita juga akan bagus, teman-teman. Tidak apa-apa, teman-teman jalan di jalan yang teman-teman tentukan aja. Kalau kata polisi di Makassar, jalanlah ke jalan yang benar. Oke, terus semangat teman-teman. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Adik Maxim Tutor. Saya ingin menjawab pernyataan teman-teman. Bang, kok saya nggak bisa isi saldo? Nah, buat teman-teman yang tidak bisa isi saldo, ini sebenarnya di aplikasi Maxim itu kalau kita udah keblokir itu, saldo kita itu udah nggak bisa dipakai dan kita udah nggak bisa lagi isi saldo. Nah, teman-teman yang tidak bisa isi saldo kemungkinan mengalami hal tersebut. Kalau aktif, kalau akunnya masih aktif dan juga ID-nya masih ada, terus juga kita masih bisa narik, itu pasti bisa isi saldo. Kemungkinan yang lain juga teman-teman itu salah menginput nomor ID. Kalau teman-teman salah menginput nomor ID, itu bisa jadi kesalahan kita pada saat mengisi saldo dengan memberikan nomor ID yang salah. Jadi kemungkinan itu yang membuat kita tidak bisa mengisi saldo. Jadi saldo kita tidak masuk dan kita memberikan ID yang salah. Jadi kalau teman-teman akunnya masih aktif dan juga masih bisa narik, itu pasti saldo akan terisi. Oke, semoga bisa menjawab. Halo guys, assalamualaikum. Saya mau menjawab pertanyaan. Bang, emang yang belum prioritas bisa dapat orderan otomatis? Bisa. Teman-teman yang belum prioritas itu bisa dapat orderan otomatis karena setiap driver itu pasti punya fitur auto di bagian atas, di warna hijaunya itu ada fitur autonya. Itu akan dapatkan ketika tidak ada driver prioritas yang ada di sekitaran situ. Kalau ada driver prioritas pasti kita tidak bakalan dikasih. Nah, ketika tidak ada driver prioritas itu udah jalan semua yang ada di daerah situ, sementara kita yang belum prioritas aktif fotonya dan ada orang yang memesan Maxim, pasti akan langsung
masuk ke kita gitu. Oke, semoga bisa menjawab teman-teman. Halo guys, saya mau menjawab pertanyaan. Bang, untuk Maxim mobil itu batas kendaraannya maksimal umur berapa? Untuk mobil itu batas maksimal kendaraannya tidak ada. Yang penting masih bisa dipakai, STNK-nya masih ada. Terus juga kita ada SIM aktif, itu kita udah bisa narik dengan mobil yang ada. Walaupun mobilnya udah rongsokan ataupun mobilnya udah dibilang udah lama, itu bisa dipakai, yang penting masih bisa jalan. Terus juga kita foto kendaraan kita nanti akan dilihat oleh pihak Maxim. Biasanya itu walaupun kita daftar pakai mobil seadanya, itu akan didaftarkan, karena kita kalau belum prioritas juga kita akan susah dapatkan orderan Maxim Car. Itu banyak orderan-orderan itu yang masuk ke akun-akun prioritas yang memasang stiker. Jadi sia-sia saja teman-teman kalau mau daftar Maxim Car terus dengan mobil seadanya, terus juga dengan tidak menggunakan stiker. Ini menurut pengalaman saya, karena saya pernah daftar tidak menggunakan stiker. Itu biasanya satu hari tidak dapat orderan, kadang satu ada, itu pun yang di car delivery yang ongkirnya hanya 7.000 gitu. Jadi untuk tahunnya itu bisa semua, yang penting masih bisa dipakai teman-teman. Semoga bisa menjawab. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Adik Maxim. Saya mau menjawab pernyataan teman-teman kita. Jadi ini ada kendala di mana dia hanya 10 langkah, hanya depan mata, terus dia pelanggan itu pesan Maxim, dan kenapa tidak masuk ke dia sementara masuk ke orang lain. Teman-teman, ini kalau dari saya, menurut pengalaman saya pun pernah merasakan hal ini. Banyak customer yang dekat di mata kita itu tidak masuk kita. Ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama adalah soal rating. Yang kedua, kita jalannya tidak di waktu pagi. Terus yang ketiga, kita ada penolakan tugas otomatis. Terus juga ada yang keempat, kita jarang narik Maxim. Itu. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang bisa membuat teman-teman itu tidak mendapatkan orderan yang itu dekat di depan mata. Yang akan dapatkan itu pasti yang rajin, yang konsisten, terus juga jaga ratingnya, terus juga tidak ada PTO-nya, terus juga menjaga performa akunnya itu tetap baik dan otomatisnya tetap dijalankan dengan baik. Apalagi kalau ada driver yang konsisten, tiap dapat orderan dia langsung berangkat OTW, langsung selesaikan, dapat lagi langsung selesaikan. Itu sistem membaca, kalau lebih cepat kita menyelesaikan orderan, itu nanti lebih cepat pula kita akan mendapatkan orderan selanjutnya. Gitu, ini menurut pengalaman pribadi saya aja teman-teman ya. Semoga bisa menjawab. Halo guys, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Bang, mau nanya, motor saya baru, terus belum ada platnya dari dealer. Sementara saya mau daftar Maxim, boleh gak bang? Boleh aja daftar Maxim pakai plat sementara. Nanti kalau udah ada platnya tinggal ditambahkan aja kendaraannya, terus dikeluarkan kendaraan sebelumnya. Nanti teman-teman kalau daftar kan belum jadi prioritas. Kalau udah jadi prioritas, itu teman-teman daftarkan motor yang udah ada platnya. Tapi kalau teman-teman daftar prioritas dengan motor baru, daftar pakai plat yang ada dulu teman-teman, karena di dealer itu kan pakai plat sementara. Jadi plat sementaranya itu yang teman-teman pakai dulu buat daftar Maxim. Nanti kalau udah ada platnya, plat barunya, tinggal tambahkan aja kendaraan dan masukkan plat baru kembali, dan tinggal dikeluarkan aja untuk plat lama yang sementara tadi. Oke, semoga bisa menjawab. Halo guys, saya mau jawab pertanyaan. Bang, apakah setiap selesai orderan itu kita harus vermok? Enggak seperti itu. Jadi tiba-tiba biasa itu ketika orderan keberapa, di hari keberapa, di jam keberapa, itu biasanya notifnya muncul, kita tidak tahu. Jadi memang kita harus menyiapkan semua yang ada dari jaket Maxim. Kita siapkan aja jaket Maximnya. Kalau kita dapatkan notifnya tinggal kita langsung foto aja, jadi tidak ditahu kapan. Biasanya satu minggu itu 3 kali, 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali. Jadi dia tidak tiap selesaikan orderan, itu tidak. Jadi tiap sistem membaca, kalau kita akan dapatkan notif, pasti dapatkan notif. Oke, semoga bisa menjawab teman-teman. Halo, saya mau jawab pertanyaan. Bang, itu saldo Maximnya itu digunakan saat kita narik atau gitu-gitu aja? Jadi saldo yang digunakan itu saldo yang digunakan ketika kita ambil orderan. Jadi ketika orderannya itu 10.000, ada saldo potongannya, yang potongannya itu biasanya 10-15%. Jadi potongan itu yang nantinya akan terpotong di saldo yang kita isi.
Kalau 10.000 potongannya 1.500, 1.500-nya yang terpotong di saldo taksi delivery kita atau saldo maksim kita. Jadi saldo itu yang akan terpotong. Jadi tidak begitu-begitu aja saldonya. Jadi saldonya terpotong di orderan yang kita dapatkan. Contohnya tadi kita dapatkan orderan 10.000 di tab order. Nanti di situ ada potongannya antara 10 sampai 15%, tinggal teman-teman hitung aja. Potongannya antara 1.000 sampai 1.500. Nah, 1.500 akan terpotong di saldo maksim teman-teman yang 10.000 contohnya. Jadi tinggal 8.500 saldo yang teman-teman punya. Kalau habis itu kita tidak bisa lagi dapatkan orderan, nanti tinggal kita isi lagi. Oke, tetap semangat teman-teman.